Brata. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Sukmo senang sekali menerima pedang pusaka Kiai Pedang Kangkam dari kakeknya. Pedang itu sangat tajam dan berkilat-kilat ketika memantulkan cahaya pelita di ujung ruangan. Sukmo segera menyarungkannya kembali dan meletakkan pusaka itu di dekat kakinya. Dia duduk bersila di depan kakeknya. Ki Wulung pun ikut duduk setelah memberikan pedang pusaka itu. Kau telah tahu apa yang harus kau lakukan, Ger? Terhadap pusaka itu? Iya, Kek. Aku akan menyimpannya sebaik-baiknya. Ia akan menjadi peganganku mulai besok pagi. Aku mencoba berlatih menggunakan pedang ini. Oh, jangan dulu, Ger. Kau tidak boleh menggunakan pedang ini untuk berlatih. Kau boleh menggunakan pedang yang lain yang terbuat dari kayu. Kau bisa menggantikan pedang ini dengan sebilah kayu, Ger. Jangan sekali-kali menggunakan senjata tajam ini. Sebab Kiai Pedang Kangkam ini apabila sudah tercabut dari rangkanya, ia pasti haus darah. Jadi, aku tidak boleh mengeluarkan Kiai Pedang Kangkam ini, Kek? Iya, sebelum kau dapatkan jodohnya, pantang bagi kita mengeluarkan senjata itu, Ger. Kalau kau sudah mendapatkan Nyai Sampur Jala Sutra, nah, kau baru boleh memanfaatkan Kiai Pedang Kangkam ini, Ger. Karena kalau kau sudah memakai Sampur Jala Sutra yang berwujud selendang, wah, maka kau akan bisa mengendalikan diri dengan baik. Sampur Jala Sutra dan Pedang Kangkam adalah sepasang senjata seperti suami dan istrinya. Jadi, Nyai Sampur Jala Sutra itu terletak di Gua Trata, Kek. Mengapa tidak banyak orang yang tahu? Banyak, Ger. Banyak yang tahu. Tetapi tidak ada seorang pun yang cocok mengambil senjata pusaka itu. Nyai Sampur Jala Sutra harus kau ambil apabila kau sudah kuat. Bagaimana kalau aku pergi sekarang, Kek, ke Gua Teratak untuk mengambil pusaka itu? Ger, jangan gegabah. Jangan sembrono. Walaupun kau telah bergumul dengan hantu wedon, kau telah memiliki kekebalan terhadap senjata berpamor, tetapi belum saatnya kau mendapatkan pusaka itu. Kau jangan gegabah, Ger. Lalu, kapan aku mengambil pusaka itu, Kek? Karena aku telah memegang Kiai Pedang Kangkam ini, maka aku yakin pasti bisa mengambil Nyai Sampur Jala Sutra itu. Iya, tetapi bukan saat ini, Ger. Kau harus tahu, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Demikian pula ketika kau akan mengambil pusaka itu. Kau perlu mencari waktu yang terbaik. Nah, sekarang tidurlah. Kau jangan pergi kemana-mana, ya, Ger. Nenekmu tidak akan bangun karena aci sirupmu. Kakek mengingatkan agar kau jangan sekali-kali bermain-main dengan aci sirup seperti ini, Ger.
Sukmo segera pergi ke dalam kamarnya, menaruh pusaka Kiai Pedang Kangkam di bawah bantalnya. Di bawah bantal itu pun terdapat sebuah medali emas. Lencana yang diberikan Kanjeng Sultan Panembahan Nyokrawati itu disimpan dengan baik di balik bantalnya. Lalu dia berbaring dengan perlahan, tersenyum memandang langit-langit kamar yang hitam. Sementara itu, sahabat karibnya, Wulan, telah sampai di rumahnya. Dengan perlahan-lahan, dia melompat ke dalam rumah yang terletak di atas pohon itu. Seekor kera besar masih terjaga di depan biliknya. Kau belum tidur, Babon? Tidurlah, aku sudah datang. Ada apa, Babon? Kenapa kau tidak mau tidur? Kenapa, Babon? Kenapa kau tidak mau tidur? Kau jangan nakal, Babon. Aku tadi dari kuburan, Babon. Aku telah melihat hantu wedon. Iya, hantu wedon itu seperti pocongan putih, setinggi manusia. Kalau kita memperhatikannya, hantu wedon itu mengerikan sekali. Nah, untuk itu kau harus tidur. Kalau kau tidak segera tidur, hantu wedon itu akan datang kemari dan menggodamu. Oh, terima kasih, Babon. Kau mengerti, aku tidak bohong padamu, kan? Aku jujur kepadamu. Aku memang dari kuburan, berkelahi dengan hantu wedon. Sekarang, mari kita tidur. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Hari sudah jauh malam. Tidurlah. Kalau kau tidak tidur, aku mau tidur. Wulan membaringkan tubuhnya di atas jerami yang dialasi tikar pandan yang dia buat sendiri. Dia tersenyum, membayangkan Sukmo dan Doran yang telah bergumul dengan hantu wedon di kuburan. Dia amat dekat sekali dengan Sukmo, yang seolah-olah tak bisa dilupakannya. Sahabat karibnya yang nakal dan bandel itu memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan dirinya. Sementara itu, Sukmo pun belum tidur. Bahkan anak itu bangkit dari pembaringan menemui kakeknya yang masih duduk bersila di ruang tengah di atas tikar pandan. Mengapa kau tidak tidur, Sukmo? Apakah kau tidak lelah dan ngantuk? Aku penasaran, Kek. Rasanya ingin sekali segera pergi ke gua teratak itu. Aku ingin mengambil Nyai Sampurjala Sutra. Waktu kakek menerima berita itu, kakek ingin mencobanya, Ger. Tetapi kakek tidak kuat. Kakek tidak mampu menjadi Wrangka Pedang Kangkam itu. Ya, semoga saja kau bisa menjadi Wrangkanya. Kau ingin tahu, apa sebetulnya yang terletak di balik keampuhan Kiai Pedang Kangkam itu? Iya, Kek. Ketika aku berbaring, rasanya di balik bantalku bergerak-gerak. Kau taruh Kiai Pedang Kangkam di bawah bantalmu, Iya, Kek. Kau ini sembrono sekali. Apakah kepalamu tidak pening? Tidak, Kek. Rasanya seperti dipijiti. Kiai Pedang Kangkam nampaknya mau memijitiku. Wah, berarti kau cocok dengan pusaka itu, Ger. Kiai Pedang Kangkam itu memiliki jodoh, yaitu Nyai Sampurjala Sutra. Nyai Sampurjala Sutra itu dimiliki oleh seorang gadis cantik yang bernama Dewi Kesuma, Ger. Dewi Kesuma? Iya, Dewi Kesuma adalah putri sematawayang Ki Joyokusumo. Adalah seorang pendekar tampan yang gagah, sakti mandraguna. Ia mempunyai seorang istri jin. Dewi Jin itu dinikahinya hingga melahirkan Dewi Kesuma. Dan Dewi Kesuma itu mendapatkan pusaka ampuh yang bernama Sampurjala Sutra dari ibunya yang berupa jin itu. Ibu, 3 hari 2 malam. 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 3 hari 2
Mengapa Kanjeng Ibu tidak pernah bersama-sama dengan Romo? Kalau Kanjeng Ibu selalu pergi, Kesuma selalu kesepian. Kesuma kan sudah gadis, ingin banyak bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan perempuan. Romo tidak tahu, Kanjeng Ibu. Kau tidak perlu bertanya dengan siapapun masalah perempuan, karena dirimu sendiri adalah perempuan, Kesuma. Ibumu punya alam yang berbeda dengan alam Ramamu. Ramamu hidup di dunia ini, sedangkan ibumu tinggal di alam prayangan. Kau jangan menuntut pada ibumu, Ger. Kau bisa bersama ibu, kau pun bisa bersama dengan Kanjeng Ramamu. Ibu mau pergi lagi? Iya, Ger. Ibu harus pergi. Atau kau mau ikut? Ikut kemana, Kanjeng Ibu? Bukankah Ibu sendiri yang sering datang kemari? Di manakah tempat Kanjeng Ibu yang sebenarnya? Ibu punya tempat tinggal lain dari apa yang ada di sini, Ger. Di teratak ini, Kanjeng Ibu hanya nunut Kanjeng Ramamu. Sesungguhnya Ibu tidak mau mengganggu ketentraman orang-orang teratak ini. Tetapi kehadiran Kanjeng Ramamu bersama pamanmu, Kembang Joyo Kusumo itu, membuat hati ibumu tergetar hingga jatuh cinta. Hingga ibu menikah dengannya dan melahirkan aku. Iya, Ger. Kaulah buah hati kami. Buah hati dari dua dunia yang bersatu dalam cinta kasih dan asmara. Kaulah buah hati kami yang kami cintai. Ibu mau pergi dulu, Ger. Apabila kau lihat sinar seperti ini, berarti ibu datang. Jadi, Sampur Jala Sutra itu sesungguhnya adalah milik Dewi Jin. Iya, Ger. Sampur Jala Sutra itu milik Dewi Jin yang tinggal di Istana Prayangan. Kakek sendiri belum tahu di mana dan bagaimana letak istana ini. Tetapi yang jelas, pintu gerbang Istana Prayangan Dewi Jin itu ada di dalam Gua Teratak. Kakek pernah berusaha bersemadi di sana. Ya, kan tetapi kakek tidak berhasil, Ger. Bahkan kakek pingsan, mau mati. Lalu, Dewi Kesuma itu sendiri sekarang di mana, Kek? Nah, itu adalah tugasmu, Ger. Kakek tidak tahu. Kau bisa menemuinya apabila memang ia berkenan di hati. Kalau kau tidak berkenan di hatinya, maka kehadiranmu akan ditolak. Dan seorang pun tidak akan bisa menemuinya, Ger. Kira-kira cucumu ini bisa menemuinya atau tidak, Kek? Ya, melihat gelagatmu, melihat sifat-sifatmu dan tekadmu. Wah, kakek percaya kau bisa menemui Dewi Kesuma. Kelak kau akan tahu siapa sebenarnya Dewi Kesuma itu, Ger. Ya, hanya itu yang kakek tahu, Ger. Kakek belum mengerti secara persis siapa dia. Hanya saja kakek tahu dia adalah yang memegang Sampur Jala Sutra sekarang ini. Mata Aji Sukmo berbinar-binar. Dia menanamkan segala apa yang diceritakan kakeknya dalam hatinya. Dia berjanji untuk mengambil Sampur Jala Sutra di Gua Teratak. Namun dia teringat akan dirinya yang masih kecil. Maka pada pagi nan dini, Sukmo bangun dari pembaringan. Dia berlatih ilmu kanuragan yang telah diajarkan kakeknya. Dia mengembangkan segala sesuatu yang telah dia terima. Dan pagi itu, dia menggunakan sebilah kayu. Kiai Pedang Kangkam ada di tanganku. Semua harus minggir. Kalau kalian tidak minggir, maka kalian akan mati.
Teruskan, Ger. Teruskan. Ayo, lanjutkan latihanmu. Awas, jangan sampai kau salah. Jurus-jurus itu harus kau kuasai dengan baik. Iya, Kek. Nah, pegang yang mantap. Pegang gagang kayu itu dengan kedua tanganmu. Nanti lemparkan, tancapkan ke tanah, dan sambar dengan sekali lompatan, ya. Iya, Kek. Pagi-pagi sekali kau datang kemari, monyet? Atau kau mau kusembelih? Kek, lihatlah, ada monyet besar di sini. Kau mau daging monyet, Kek? Jangan, Ger. Jangan kau sentuh monyet itu. Hai monyet, mengapa kau kemari? Mengganggu orang latihan saja? Pergi kau! Minggirlah kau! Jangan mengganggu latihanku! Kalau kau selalu mengganggu, kau benar-benar akan kusate, akan kucincang tubuhmu. Hai monyet bandel, kau benar-benar nakal. Aku akan menggebukmu apabila kau tidak minggir. Ger, jangan kau sentuh monyet itu. Biarkan dia di sini, Ger. Tapi dia mengganggu, Kek. Tempat ini kugunakan untuk latihan. Kalau dia tetap di situ, dia bisa terhantam oleh pukulanku. Kalau dia tidak mengganggumu, janganlah kau sentuh dia. Biarkan dia di sini. Nah, lompati dia dan jangan sampai kau lukai. Monyet konyol! Pagi itu masih gelap ketika Sukmo bangkit dari pembaringannya. Dia segera berlatih dengan sebilah kayu yang ukurannya sepanjang pedang kangkam yang diberikan kakeknya padanya. Namun ketika dia sedang asik berlatih, tiba-tiba muncul seekor kera yang cukup besar. Kera itu tiba-tiba menyerangnya setelah beberapa kali dia usir dari tempatnya berlatih. Sukmo pun kemudian meladeni cakaran-cakaran kera itu yang ingin merobek-robeknya. Kera itu dengan gesit dan ganas menerjangnya. Dengan ganas sekali, Sukmo menyabetkan sebilah kayu yang ada di tangannya. Tetapi sambarannya dapat dihindari monyet itu dengan lincah. Aneh sekali, kera itu seperti punya kekebalan. Apa yang disambarkan Sukmo ke tubuhnya ternyata tidak mempan. Kinuling yang memperhatikan pun menjadi heran. Mengapa kera itu tiba-tiba ganas menyerang cucunya? Monyet tolol, apabila aku akan menggunakan senjataku ini. Tunggu! Sukmo, jangan gunakan senjata itu, jangan! Aku ingin membabat leher kera itu, Kek. Kalau tidak, aku akan dicakarnya. Biarlah, aku ingin mencoba pedang kangkam ini, Kek. Ger, jangan. Sukmo mencabut pedang yang ada di tangannya. Pedang itu berkilat-kilat, tajam sekali, dan dengan sekali hunus, Sukmo bergetar. Dia memegang pedang itu dengan kedua tangannya. Rasakan ini! Rasakan ini!
Sukmo terkejut sekali ketika pedang yang dibabatkan ke leher kera itu tiba-tiba patah berderak. Dia melompat ke belakang menghindari serangan-serangan kera itu. Ki Wulung sendiri kaget mengapa pedang yang diberikan pada cucunya itu bisa patah berantakan ketika membentur tubuh monyet itu. Monyet itu seolah-olah tahu bahwa penyerangnya telah kalah, maka dia mundur beberapa tindak. Kera itu seakan-akan tidak melihat musuhnya yang sudah malu. Kek, kenapa bisa begini? Ini bukan pedang Kangkam, Kek. Kalau pedang Kangkam tentu saja tidak patah oleh monyet itu. Kakek tidak tahu, Ger. Tetapi bentuk pedang itu memang persis pedang Kangkam. Masakah pedang Kangkam bisa patah berantakan begini? Hanya membentuk tubuh monyet. Tidak lucu. Kakek telah menipuku. Ger, itu dulu pemberian orang. Itu pedang Kangkam, Ger. Mana mungkin ada pusaka sakti kalah ketika membentur tubuh monyet seperti itu. Lihatlah, monyet itu seperti menghina kita. Ia makan pucuk-pucuk dedaunan. Kurang ajar. Maafkan kakek. Kakek tidak menipumu, Ger. Tetapi percayalah, kakek selama ini tidak pernah menggunakan pedang itu. Kek, siapakah yang memberikan benda yang tidak berharga itu pada kakek? Seseorang yang kakek temui di perjalanan, Ger. Waktu kakek masih sebesar dirimu. Ya, tetapi kakek tidak pernah menggunakan pedang itu, Ger. Pedang itu kusimpan rapi sekali. Karena orang tua itu berpesan kepada kakek bahwa pedang itu tidak boleh kugunakan apabila tidak terdesak. Ya, maka aku menyimpannya rapat-rapat dan tidak pernah kugunakan, Ger. Jadi benar, memang ada pedang yang asli, Kek. Kiai pedang Kangkam asli, ada yang memiliki, Kek. Menurut ceritanya begitu, Ger. Dan pasangan Kiai pedang Kangkam adalah Nyai Sampur Jalasutra. Kedua senjata itu merupakan jodoh dan pasangan ideal. Pasangan selaras yang bisa digunakan manusia untuk membasmi kejahatan. Dan ternyata apa yang kuharapkan dan kuangan-angankan kini kosong belaka. Tetapi cerita kakek itu tidak bohong, Sukmo. Ya, maafkan kakek, Ger. Aku berjanji akan mencari orang yang telah menipumu, Kek. Kau sendiri tahu, Ger. Kakek ini bekerja sebagai dalang dan juru taman. Tidak pernah punya musuh karena kakek selalu mengasihi sesama kakek. Kakek tidak mau main-main dengan senjata tajam. Sebab senjata tajam dapat menumpahkan darah. Kakek tidak ingin menjadi orang yang menghalang-halangi niat dan cita-cita sesama kakek. Ya, sekarang apabila pedang itu patah berantakan seperti itu, ya, ada baiknya, Ger. Mungkin itu peringatan buat kita bahwa kita sebagai manusia tidak boleh sopo siro, sopo ingsun. Tidak boleh mentang-mentang karena kita memiliki senjata andalan, sehingga kita berbuat semena-mena terhadap makhluk Tuhan, Ger. Sukmo dan Ki Wulung terkejut sekali ketika tiba-tiba ada bocah kecil melompat di hadapan mereka. Dia tak lain adalah Wulan. Gadis kecil itu mentertawakan Sukmo dan Ki Wulung yang menyesali patahnya pedang Kangkam palsu. Sementara Babon, kera besar itu, mendekati dirinya dengan sangat mesra. Hei, Wulan, mengapa kau mentertawakan kami? Kau bodoh sekali, Sukmo. Mengapa? Mengapa berkelahi dengan keraku? Kau menggunakan senjata. Binatang ini tidak berbahaya. Babon, kemarilah. Kau lihat sendiri, Sukmo. Keraku ini sangat jinak dan ia tidak pernah menyerang siapapun juga. Kalau orang itu berbuat jahat, maka ia akan berbuat jahat juga. Seperti kau misalnya, mau membunuhnya,
Dan akhirnya kau tahu, pedangmu tidak mempan menyentuh tubuhnya. Oh, jadi ia ingin membunuhmu, Babon? Tidak, dia itu sahabatku. Barangkali kau mengganggu ketentramannya sehingga kau mau dipukulnya, ya kan? Tidak. Jadi kau tidak mengganggunya? Sukmo, ada apa, Wulan? Seharusnya kau tidak berbuat semena-mena pada makhluk-makhluk lemah. Monyetku ini pun makhluk Tuhan. Ia butuh disayangi dan dikasihani. Di dalam hatimu telah tumbuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi kau sendiri, senjata yang kau pakai ternyata senjata tumpul yang tidak ada artinya. Hei, perempuan kecil, kenapa kau datang kemari, ha? Wulan, kau telah mencemooh kami. Aku tidak mencemoohmu, Kek. Sukmo kan sahabatku. Ia teman baikku. Apa salahnya aku berteman dengannya? Aku tidak memusuhinya. Aku tidak menghina, apalagi mencemoohnya. Aku juga tidak mencemoohmu. Kalau Babon mengingatkan kepada Sukmo, itu wajar sekali. Karena Babon mau berkawan dengan Sukmo. Babon, beri salam kepada mereka. Nah, keraku ini memberi salam pada kakek dan Sukmo. Jadi, kera ini ingin bersahabat denganmu. Babon ini baik sekali. Ya kan, Babon? Nah, sekarang kalian tahu, keraku ini tidak pernah berbuat jahat pada siapapun juga. Tetapi, ia sering mengingatkan kepada kita pada hal-hal yang benar. Kalau kakek dan Sukmo mempermasalahkan tentang pedang Kangkam, Wulan tahu rahasianya. Wulan, kau masih kecil. Kau jangan sembarangan bicara, Wulan. Aku tidak sembarangan bicara, Kek. Aku benar-benar tahu rahasia tentang pedang Kangkam. Kakek pernah menceritakannya. Pedang yang kau berikan pada Sukmo itu pedang palsu. Oh, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Wulan. Kalau mungkin, tentu saja pedang itu dapat menyentuh tubuh monyetku. Nyatanya, sama Babon saja tidak mempan dan patah berantakan menjadi 3. Kek, kau harus melihat kenyataan. Kau jangan mimpi. Pedang Kangkam itu hanya ada 1. Tidak sembarangan orang memegang kiai pedang Kangkam. Lalu, siapa yang membawa pusaka itu, Nger? Apakah kau benar-benar tahu, ha? Yang membawa kiai pedang Kangkam itu hanya Ki Ageng Kembang Joyo Kusumo. Ki Ageng Kembang Joyo Kusumo? Kek, bukankah Ki Kembang Joyo Kusumo adalah paman Dewi Kusuma? Iya, Nger, benar. Kembang Joyo Kusumo adalah paman Dewi Kusuma. Dan Ki Kembang Joyo Kusumo adalah pendekar yang sudah lenyap dari rimba persilatan. Barangkali ia sudah muksa atau telah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Kembang Joyo Kusumo dan Joyo Kusumo adalah 2 bersaudara kakak beradik, di mana mereka saling bantu-membantu. Kalau yang memiliki kiai pedang Kangkam hanya Kembang Joyo Kusumo, maka sampai sekarang ini tidak ada yang membawanya. Kalau kau ingin tahu di mana tempatnya, lebih baik kita datang pada kakekku di Goa Tritip. Dia mengetahui betul di mana letak pusaka itu dan siapa yang membawa. Dia pasti tahu, sebab kakek mengetahui rahasia-rahasia yang ada di Pulau Jawa Dipa ini. Kakek jadi malu padamu, Nger. Tapi pedang itu benar-benar kudapatkan dari seseorang yang tak kukenal, Nger. Jadi, kakek diberi oleh seseorang? Iya, Nger. Kiai pedang Kangkam itu kuterima dari seseorang yang pakaiannya mirip dengan Ki Kembang Joyo Kusumo. Nger, apa yang kau cari dengan duduk menyepi di atas batu ini?
Aku tidak mencari apa-apa, Kek. Aku hanya ingin mendapatkan sesuatu yang berarti. Aku ingin menyepi dan menjauhi keramaian. Aku sudah bosan di tempat ramai, Kek. Maka aku menyepi di atas batu ini. Ger, terimalah pusaka ini. Simpanlah pusaka ini baik-baik, Ger. Jangan kau pergunakan sembarangan, sebab pusaka ini sangat berbahaya. Kalau ia keluar dari rangkanya, maka ia haus darah. Jadi, kakek pernah menerima pedang kangkam itu dari Kiai Kembang Joyokusumo? Iya, Ger. Waktu itu aku sebesar Sukmo menerima pusaka itu, Ger. Atau barangkali ada yang mencuri pusaka kakek. Barangkali ada orang mengambilnya dan menukar dengan sejenis senjata yang sepadan dengan Kiai Pedang Kangkam. Dan pusaka kakek ditukar dengan pusaka yang palsu. Ya, bisa jadi seperti itu, Ger. Tetapi kakek tidak tahu. Kakek cukup lama menyimpan pusaka itu. Menurut kakek Gunuk, pusaka Kiai Pedang Kangkam selalu menjadi incaran dan rebutan para pendekar. Saya juga yakin barangkali pusaka itu dicuri orang, Kek. Dalam hidup kakek tidak pernah merasa punya musuh, Ger. Ya, kakek tidak tahu apakah memang benar demikian apa yang kalian duga. Kakek tidak tahu, Ger. Kalau benar demikian, aku akan mencari pusaka-pusaka itu. Aku akan mencari orang yang pernah mencuri pusaka yang dimiliki kakek. Kalau benar yang memberi pusaka itu Kiai Kembang Joyokusumo, maka pusaka itu pasti menjadi incaran para pendekar pilih tanding. Kakekku dulu juga menguber-nguber senjata itu. Ia pernah memegangnya cukup lama. Ya, benar, Ger, benar. Kakekmu juga pernah membawa Kiai Pedang Kangkam. Kami pernah saling menunjukkan pusaka itu. Kiai Pedang Kangkam banyak yang memiliki, tetapi yang asli cuma satu. Nah, menurut kakek, ya yang kakek miliki itu, Ger. Sedangkan yang dipegang kakekmu adalah salinannya. Tetapi pamornya sama dengan yang kakek miliki. Karena kami adalah sahabat karib, kami pernah menyilangkan kedua senjata yang kami miliki. Dan dua-duanya sama-sama ampuh. Aku tidak tahu apakah kakekmu masih menyimpannya atau dibuangnya dan dikembalikan pada tempatnya semula. Di manakah letak Kiai Pedang Kangkam itu, Kek? Letaknya juga sama, Ger. Ia terletak di Gua Tratak. Jadi, semua pusaka-pusaka sakti itu terdapat di gua itu? Di Gua Tratak? Benar, Ger, benar. Wulan. Iya, Kek. Apakah kau juga pernah mendapat cerita dari kakekmu bahwa di Gua Tratak ini bermukim senjata-senjata ampuh? Iya, kakek memang pernah menyinggung-nyinggung hal itu. Kakek pernah mengatakan bahwa di Gua Tratak terdapat sebuah pedang sakti, yaitu Kiai Pedang Kangkam, dan sebuah selendang sakti, yaitu Nyai Sampur Jala Sutra. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.